Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana di hari pertama kerja setelah Idul Fitri. Jadi saya mengucapkan untuk semuanya selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi di hari ini kita akan belajar tentang materi struktur data dengan materi double linked list. Jadi sebelumnya kita kan sudah pernah belajar di pertemuan kemarin terakhir sebelum Idul Fitri tentang single linked list. Nah, sekarang kita ada double linked list. Jadi kalau kemarin kita belajar ada head saja, sekarang ada head, ada tail. Seperti itu. Jadi kalau kita analogikan, kalau kemarin gitu kita hanya ada pointer untuk next, sekarang tuh ada pointer untuk fresh atau data sebelumnya. Jadi ada yang ke depan dan juga ada yang ke belakang. Jadi dari segi pengertian, double linked list ini sebuah struktur data yang memiliki dua pointer penunjuk sehingga bisa saling berhubungan antara elemen yang satu dengan elemen lainnya. Double linked list memiliki pointer penunjuk dua arah, yaitu node sebelum atau biasa disebut prev atau previous dan node setelahnya atau biasa next. Representasi sebuah double linked list dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi misalkan data yang barunya ini satu node data baru, sebelumnya kita deklarasikan sebagai kosong, ini ada angka 5. Ini ada next yang menunjuk ke 10 dan dari 10 pun ada yang menunjuk ke 5. Jadi talinya ada dua, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Kalau kemarin di dalam single linked list hanya ada satu next saja. Tidak ada fresh-nya dan juga hanya ada kepalanya saja. Nah, sekarang di sini ada head, ada tail. Ini satu node seperti ini. Nah, kemudian di dalam sebuah linked list ada dua pointer yang menjadi penunjuk utama, yaitu pointer head yang menunjuk pada node pertama di dalam linked list itu sendiri dan pointer tail yang menunjuk pada node paling akhir di dalam linked list. Jadi nanti ada kepala, ada ekor di awal dan di akhir. Nah, sebuah linked list dikatakan kosong apabila isi pointer head-nya adalah 0. Selain itu, nilai pointer prev dari head selalu 0. Ya karena kepalanya berarti nggak ada sebelumnya kan. Nah, karena merupakan data pertama. Begitu pula dengan pointer next dari tail yang selalu bernilai 0 karena penanda kalau detail itu dia adalah data yang terakhirnya. Nanti kita akan coba code menggunakan bahasa C++ dari awal. Jadi ya, sabar saja, saya ingin menjelaskan tentang konsep dari double linked list itu sendiri. Kemudian, keberadaan dua pointer penunjuk, ada next dan ada prev, menjadikan double linked list menjadi lebih fleksibel dibandingkan single linked list. Namun membutuhkan memori tambahan dengan adanya pointer tambahan. Jadi kan kalau kemarin pointernya hanya untuk head, dan penunjuknya hanya untuk next. Nah, kalau sekarang pointernya ada untuk head dan juga ada untuk tail si datanya. Nah, double linked list non-circular yang akan kita bahas hari ini adalah double linked list yang memiliki dua pointer yang yaitu pointer next dan prev. Nah, pointer next menunjukkan pada node setelahnya, pointer prev menunjukkan pada node sebelumnya. Nah, dari definisi sendiri, double itu artinya field pointernya dua buah, ada dua arah, ke node sebelum dan sesudah. Linked list artinya node tersebut saling berhubungan satu sama lain, sedangkan non-circular artinya pointer prev dan next-nya akan menunjuk pada 0. Jadi kan di ujungnya kosong, kiri dan kanannya kosong, jadi tidak berputar seperti itu. Jadi kalau kita analogikan, di sini ada sebuah data, pointer prev-nya ini pointer prev-nya, di sini ada pointer next yang menempati alamat memori tertentu. Anggaplah ini sebagai head-nya, ini sebagai tail-nya. Ada alamat memorinya FF1, FF2, FF3, FF4. Ini datanya ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, kemudian di sini ada head-nya ke sini. Nah, setiap node pada linked list mempunyai feed yang berisi data pointer ke node berikutnya dan ke node sebelumnya. Untuk pembentukan node baru, mulanya pointer akan menunjukkan ke nilai 0. Selanjutnya, pointer prev akan menunjuk ke node sebelumnya dan pointer next akan menunjuk ke node selanjutnya pada list. Seperti itu. Nah, operasi push pada double linked list, di sini operasi push merupakan operasi insert di mana di dalam linked list terdapat dua kemungkinan insert, yaitu insert depan dan juga insert belakang atau push depan atau push belakang. Sama sebetulnya dengan single linked list, cuma sekarang di sini ada sedikit perbedaan. Kalau kemarin kita ingat ketika kita mau hapus atau misalkan tambah data depan atau tambah data belakang, kita menggunakan variabel bantu. Sekarang enggak, karena kita bisa mau pakai head-nya atau mau pakai tail-nya, yang dipakai seperti itu. Nah, representasinya adalah sebagai berikut. Kalau push depan, ke datanya 5379, maka hasilnya
namanya ke depan terus, 9, 7, 3, 5. Kalau kita tambahkan 5, tambahkan 3, tambahkan 7, tambah 9, makanya datanya awalnya 5, nambahnya ke belakang, 3 ke belakang, 7 ke belakang, 9 ke depan. Ini ada push depan, ada push belakang. Kita akan coba seperti itu. Kalau pop itu untuk menghapus. Nah, kebalikan dari pop merupakan operasi delete, di mana dalam English memiliki dua kemungkinan delete, itu delete depan atau pop depan, atau misalkan delete belakang atau pop depan. Nanti kita akan lakukan yang sama. Seperti apa? Kita akan coba mulai code. Nah, kita akan coba mulai coding menggunakan kode blocks. Saya akan mencontohkan untuk tambah data belakang sama tambah data depan. Nah, nanti tugas mandirinya adalah tambahkan di sini. Tambahkan di sini untuk tambah data di depan seperti apa, tambah hapus data berikutnya seperti apa. Jadi saya akan kasih contoh. Nggak susah sih, cuma nambah edit sedikit. Kita ganti nama. Oke, saya baru saja mengajar. Kita buat di sini. Oke, kasih nama tes double link list. Oke, next. Nah, langkah pertama dalam membuat link list sama sebetulnya seperti ketika kita membuat single link list. Jadi kita deklarasikan dulu datanya seperti apa. Jadi deklarasikan dulu struct-nya seperti biasa. Berarti di sana kita buat di sini dev, kemudian biasa struct, kasih nama lah. Kalau saya kan biasanya kasih nama data, kan kita nama mata kuliah struktur data, biar sama aja, struct data, struktur data gitu. Ini satu nilai dulu saja, integer nilai, kemudian ada deklarasi untuk next, kemudian setelah itu deklarasi untuk ref. Oke, kalau sudah seperti ini, kita deklarasikan data untuk head, kemudian data. Kalau kemarin ada di contohnya, saya menggunakan tail juga, sebetulnya itu nggak perlu ya, karena itu lanjutan sebetulnya. Jadi kalau yang di single link list itu nggak perlu pakai tail, toh yang di quiz yang kemarin juga tailnya kan nggak kepake. Oke, kemudian di sini kita biasa samakan saja, betul sama. Kita buat void, kemudian untuk awalnya data, awal datanya seperti apa. Ya pasti kalau awal-awal kita buat head-nya sama dengan 0, kemudian kita buat juga tail-nya sama dengan 0 atau kosongkan dulu seperti itu. Kemudian kita cek juga untuk boolean. Di sini kita buat boolean untuk datanya kosong atau enggak. Jadi kita buat is empty kosong atau sama persis kok ini ketika kita menggunakan single link list. Jadi di sini pakai if. Ini kalau misalkan head-nya sama dengan 0, berarti di sini return-nya udah betul nih. Berarti kan atasnya harus kosong. Kalau misalkan tidak 0, berarti kan kosong. Berarti di sini return-nya false. Seperti itu. Nah, baru deh kita mulai sekarang. Nah, saya mau bikin apa ya? Tadi kalau tugasnya kan ini tambah data. Oke, berarti saya tambah data belakang sekarang. Saya mau buat void. Nah, tambah data belakang. Nah, tambah data belakang, parameternya integer. Kasih pointer aja, namanya data baru. Kemudian sekarang di sini deklarasikan pointer data barunya. Setelah itu sama kok persis di sini sama dengan ketika single link list kayaknya. Kita buat baru itu sama dengan new data. Setelah itu kita buat baru pointernya ke nilai. Di sini sama dengan data baru. Kemudian karena kini di sini datanya data baru next kita buat sama dengan 0. Kemudian baru ref-nya juga sama. Lalu ref kita buat sama dengan 0. Nah, setelah itu baru deh kalau seleksi di sini if kalau memang datanya kosong. Nah, kalau memang datanya kosong berarti true nih, maksudnya is empty true pakai ini sih kayaknya. Nah,
panggil fungsi ini. Kemudian setelah itu maka si head-nya sama dengan data baru. Kalau kosong, kemudian head next-nya masih kosong, di sini sama dengan 0. Kemudian setelah itu si ref-nya juga kita buat sama, ref sama dengan 0. Nah, kemudian di sini karena kan baru ceritanya baru satu data, si tail-nya pun jadi sama dengan head kalau misalkan baru satu data. Kalau dari data kosong, kalau nggak kosong berarti kan dari sini yang else nih. Berarti di sini tailnya ke next-nya sama dengan data baru. Nah, tapi yang data baru di sini ke ref-nya sebelumnya sama dengan berarti yang buntutnya. Karena kita nambahnya kan ke belakang. Ref, berarti di sini si data paling belakangnya, si tail-nya sama dengan data baru itu sendiri. Kayaknya sih bener kayak gitu. Tambahin apa lagi? Oke, tambahin inilah. Si out biasalah ya. Misalkan data di sini nama variabelnya data baru telah masuk di belakang lah, ceritanya gini. Setelah itu baru DN line, cetaknya nanti ya. Nah, setelah itu kita coba tambahkan apa ya tadi. Oke, hapus data paling depan. Nambah di sini void hapus data depan. Parameternya enggak karena kita langsung hapus. Nah, di sini kita biasa deklarasikan pointernya dulu untuk bikin data pointer baru untuk hapus. Kemudian di sini kita kasih nama variabel baru, misalkan nama, karena kita cuma satu variabel ya, kita kasih nama D saja. Pakai if. Kalau misalkan head-nya tidak sama dengan 0, berarti kan kepalanya nggak kosong karena kan kita di depan. Nah, kemudian sekarang habis itu pakai if lagi. If di sini kita pakai kalau head next tidak sama dengan 0, maka di sini si hapus itu sama dengan head karena kita kan kepalanya dihapus, hapus di depan. Seperti itu. Setelah itu kita bikin variabel si head ini isinya nilai. Sebenarnya nggak usah kayak gini, tapi nggak apa-apa. Biar saya pengen nanti keluar kayak gini. Si out, misalkan pakai enter dulu, /n data kasih D, kan datanya yang head nilai itu telah terhapus. Di situ boleh inline. Ini kalau kepalanya tidak kosong. Nah, setelah itu di sini tambahkan berarti head sama dengan head next. Setelah itu si head ref-nya kosong nih, si head ref sama dengan 0. Nah, setelah itu baru deh kita delete si hapusnya. Itu kalau misalkan head next-nya tidak kosong. Kalau kosong ya udah langsung ke sini, berarti kita buat aja langsung D head itu, biar kayak gini, biar langsung itu. Nah, ini data D telah terhapus, baru deh kayak gini. Sekarang di sini kita buat si nilai headnya langsung aja sama dengan 0. Kalau misalkan di sini kan udah nih, kalau misalkan ternyata kosong, ya apa yang mau dihapus? Kalau misalkan kosong, berarti di sini kasihlah else. Kalau kan memang kosong, terus apa yang mau dihapus sekarang kalau kosong? Berarti kalau misalkan kosong, kan di sini kalau misalkan headnya tidak kosong. Nah, kalaupun kosong, berarti udah tulis SN apa ya? Tidak bisa, atau misalkan langsung aja tulis
sudah kosong gitu. Di situ baru biasa inline. Nah, kita udah buat 2 fungsi untuk tambah data belakang sama hapus data depan. Nah, sekarang yang cetaknya belum ada nih. Kita buatlah sekarang. Oke, kita buat, kasihlah void cetak. Kasihlah nama data pointer di sini. Kasih nama apa ya? Print lah. Nama print, berarti di sini kita print 2 sama dengan head. Kemudian kalau misalkan apa nih, si headnya tidak kosong, tidak sama dengan 0, berarti baru udah di sini kasih while, looping while. Misalkan printnya nggak kosong, tidak sama dengan 0, baru deh cetak di sini, cetak si out datanya aja langsung ya, /stay, kemudian di sini print nilai. Nah, setelah itu print sama dengan print next-nya selanjutnya. Oke, kalau misalkan si datanya nggak ada, berarti kalau memang 0, sama sih sebetulnya, kasih ini aja, link list kosong, tidak ada yang dicetak. Ada link list kosong, ada yang dicetaknya apa sekarang, yaitu maksudnya. Jadi kalau misalkan datanya memang nggak ada, ya apa yang mau dicetak, link listnya kosong, seperti itu. Oke, kalau sudah, ini ada 3 fungsi, 5 sih dari yang awalnya dibuat kosong semua, kemudian ngecek datanya kosong atau tidak, kemudian tambah data di belakang, sama hapus data di depan, sama data cetaknya. Nah, sekarang kita buat di main functionnya, kasih nama program double list non circular. Kita hanya sampai sini saja sih, karena kita kan hanya .ks dan produk kita juga tidak terlalu dalam membahas ini. Jadi ketika dimulai, kita panggil aja dulu nih. Yang pertama kan kosongkan dulu nih, berarti kita buat awal panggil nih. Void awal panggil. Setelah itu kita lah buat apa ya? Kita buat pilihan deh. Nanti kalau mau coba integer datanya dulu, data sama fill. Kenapa buat fill? Maksudnya biar nanti datanya kalau mau dipilih, mau ulangi atau enggak gitu maksudnya. Kayak gitu. Kalau ketik 1 untuk ulang program, kalau selain 1 untuk tidak mengulangi program. Nah, biar nanti kita pakai dual gitu di sini. Jadi kita buat do, nanti di ujungnya kita pakai while. While misal fill sama dengan 1 dia ngulang lagi. Kalau enggak ya udah di sini cout. Terima kasih ya. Nah, programnya isinya apa? Saya mau buat jadi menu dulu nih. Jadi di sini saya buat jadi menu dulu. Perlu dihapus dulu nggak ya? Perlu kayaknya. Jadi pas mulai itu datanya kita hapus dulu. Kalau misalkan enggak ya juga nggak apa-apa sih. Kalau mau. Jadi sekarang saya mau buat menu. Out di sini saya mau buat menu misalnya. Menu, kemudian di sini ini ke bawah langsung aja kali ya, ini /n 1 input data belakang ya, kemudian /n kalau 2 itu hapus data depan. Saya buat 2 aja dulu menunya karena rencana memang baru 2 aja dulu. Nah, setelah itu enggak pilihnya ya. Oke. Atau kita pilih menu. Nah, di sini baru cout. Di sini masukin pilih menu nomor berapa, pilih menu nomor berapa. Setelah itu baru deh dicin. Nah, yang dicinnya si menunya. Nah,
integer. Setelah itu baru deh kita kasih switch, yang di switchnya si menu. Kita switch menu, kan cuma 2 ya, nanti contohnya kalian kerjain ada 4 berarti. Cache, misalkan saya mau cache 1, cache satunya saya mau di sini CO input data, berapa input datanya. Setelah itu baru scene, yang dimasukinnya adalah data. Nah, setelah itu baru deh panggil tambah data belakang, isinya parameternya sama data. Habis itu saya pengen dicetak datanya biar langsung kelihatan, cetak data. Itu kalau misalkan sudah cetak, sudahlah break. Beres untuk menu 1. Kalau sekarang saya mau ada case 2. Case 2 sama, kalau case 2 tinggal hapus berarti ya. Hapus data depan. Setelah itu jangan lupa dicetak. Biar tiap beres mengerjakan datanya langsung kelihatan, kasihlah break. Kalau selain itu buatlah default. Defaultnya ya sama lah kayak gini. Anda salah pilih menu, kayak gitu aja. Itu masih lagi inline, lalu break. Selesai. Kalau sudah selesai beres si switch cache-nya, baru deh ke sini, pilih ke sini CO, ketik 1 untuk ulangi program. Kalau enggak ya jangan ketik 1 gitu, maksudnya gitu loh. Itu cin, yang di cinnya apa tadi? Yang di cinnya pil, nanti pada tanya integer. Kayaknya sih udah segini, lumayan banyak ya, udah 109. Oke, enggak sih, nggak banyak enter kok nggak salah. Ini juga salah di bukan bintang kayaknya, terusnya kan dan oke, ini juga harusnya pakai koma. Oke, input ini enak di sini harusnya menu gini, harusnya begini. Oke, ini kita run. Oke, kita coba run. Tambah data di belakang, pilih menunya, nama N22. Oke, ini pakai /n dulu berarti. /n. Oke, kita run. Pilih menu 1, tambah datanya 22, berarti data telah masuk di belakang. Saya ketik 1 lagi, saya mau nambah datanya, pilih menu 1, tambah datanya 88, berarti nambah datanya 22 jadi 88 ya, seperti ini. Kalau misalkan ketik 1 lagi, saya mau tambah data di depan lagi, di belakang lagi, datanya 77, berarti kan segini. Nah, sekarang kalau mau dihapus, ketik 1 untuk menu program, ketik menu, misalkan saya mau hapus data di depan, berarti kan angka 22 yang dihapus ya. Nah, berarti data 23 datanya tinggal 88 sama 77. Ketik 1 lagi, saya mau dihapus, berarti sekarang yang kehapus adalah angka 88 ya harusnya. 88 datanya tinggal 77, kayak gitu. Kalau misalkan saya mau ketik ulangi program lagi, saya mau hapus lagi, berarti data 77 telah terhapus, link list sudah kosong karena semuanya sudah terhapus. Oke, nah nanti saya minta harus ada untuk yang ini. Tugasnya ya, tambahkan data untuk kalau di depan seperti apa, kalau di belakang seperti apa. Jadi kalau untuk data di belakang, tambahnya sudah, hapusnya
yang di depan pun sudah. Nah, tugas mandiri di pertemuan hari ini adalah bagaimana cara untuk menambah data di depan dan bagaimana cara untuk menghapus data di paling belakang. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.